Berdasar kajian Pusat Studi Humorologi, ada dua jenis manusia diukur dari kearifan tertawanya. Yang harkat dan martabat yang paling rendah adalah manusia yang gemar menertawakan orang lain. Itu letaknya, kastanya paling rendah itu. Tapi kasta dan harkat martabat yang paling tinggi adalah manusia yang mampu menertawakan dirinya sendiri. Nah, kebetulan saya beruntung sekali berjumpa dengan seorang tokoh yang tergolong kasta tertinggi tadi. Beliau sangat saya kagumi mengenai kekaguman beliau dalam menertawakan dirinya sendiri. Nah, maka ini adalah satu kehormatan bahwa tokoh yang sangat saya hormati itu berkenan menjadi narasumber. Maka saya yakin beliau tidak akan menertawakan saya, tapi beliau akan menertawakan dirinya sendiri. Maka mari kita sambut dengan gegap gempita, tepuk tangan gegap gempita, Bapak Sudirman Said. Silakan, Bapak. Selamat siang, Prof. Terima kasih nih diundang, kehormatan mendapat tempat dan diajak ngobrol bersama dengan orang yang kastanya lebih tinggi daripada yang dijelaskan tadi. Dan bukan hanya mentertawakan, tapi juga penganut pengamal humorologi. Jadi kita belajar banyak dari Prof Jaya. Monggo, saya manut diajak ngobrol apa, saya menunggu perintah dari Prof Jaya. Nah, justru itu tadi kan sudah saya perintah, masa Anda nggak kerasa kalau sudah saya perintah. Ya tuh, tolong, Anda bagaimana Anda kok bisa berada di kasta humor tertinggi, yaitu saya perhatikan ya, Anda tuh kan menurut saya adalah orang yang harusnya menangisi dirinya sendiri, harusnya ya. Tapi Anda tidak menangisi diri Anda, tapi Anda malah menertawakan diri Anda sendiri. Silakan. Terima kasih, Prof. Kita sering ngobrol, sering diskusi dalam berbagai hal, dan kita sering guyon-guyon soal perjalanan hidup saya juga. Kalau mau agak serius jawabannya, barangkali tangisnya sudah habis, Prof. Jadi sudah lewat di masa-masa lalu, jadi selesai, tinggal sekarang kita mensyukuri apa yang ada dan menjadi orang yang merasa banyak sekali diberi karunia Tuhan ya. Dan saya ingat tahun 80-an itu terbit buku namanya Mati Ketawa Cara Rusia ya. Iya. Itu buku terkenal sekali dan menjadi perbincangan, juga menjadi bacaan dari anak-anak. Saya waktu itu masih kuliah. Pengantarnya kebetulan Gus Dur itu. Ya. Pengantarnya Gus Dur, dan Gus Dur menyebut begini dalam pengantarnya itu. Kemampuan untuk menertawakan diri sendiri adalah petunjuk adanya keseimbangan antara tuntutan kebutuhan dan rasa hati di suatu pihak, dan kesadaran akan keterbatasan diri di pihak lain. Jadi barangkali kenapa saya sudah ketawa-ketawa, karena saya menyadari memang tidak punya apa-apa, memang serba terbatas, memang diberi Tuhan begitu banyak. Jadi sekarang waktunya untuk ya membayar utang, berbagi, dan sambil ketawa-ketawa begitu. Gitu, Bro. Ya, sebetulnya di balik kata-kata Anda yang terkesan indah itu sebetulnya ada satu penghinaan yang dahsyat sekali ya. Jadi ya Anda itu sampai sudah tidak bisa, nangisnya sudah habis kan. Ya, karena saya tahu Anda bukan menangis sih.
diri Anda sendiri. Tapi saya tahu benar, Anda menangisi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia ini. Saya tahu benar, ya Anda nggak bisa bohongin saya, ya Indonesia itu. Ya, karena Anda juga, saya lebih tua dari Anda kan, kebetulan dari situ. Nah, tapi terkesan sekali saya sebetulnya, saya tahu di balik tertawa Anda itu Anda sebetulnya menutupi penderitaan Anda. Tapi Anda bukan menderita untuk diri Anda sendiri, tapi Anda menderita karena Anda melihat bagaimana negara dan bangsa dan rakyat Indonesia yang sedemikian dahsyat ini, sebetulnya kita adalah negara, bangsa, dan rakyat dengan kekayaan alam yang tidak ada duanya, dengan kebudayaan yang tidak ada duanya, dengan segala-galanya, dan juga keramahan manusianya yang tidak ada duanya. Ya, tapi kadang-kadang kok seolah-olah bangsa dan negara dan rakyat ini kok lupa bahwa sudah dianugerahi sekian banyaknya. Oleh tadi Anda juga sudah menyatakan bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Tapi kenapa kok kita terkesan menyiak-nyiakannya? Atau minimal ada beberapa pihak yang menyiak-nyiakannya. Silakan. Saya ingin lebih positif barangkali ya. Jadi ngelihatnya sering saya mendengar obrolan mengenai bagaimana tembok Cina dibangun tuh oleh beberapa dinasti itu. Begitupun Amerika tuh sampai pada tahap sekarang ini pun masih ada banyak cerita mengenai penyimpangan demokrasi, hukum dan sebagainya. Itu ratusan tahun umurnya gitu. Indonesia ini dalam ukuran bangsa-bangsa yang punya peradaban kuat masih muda, masih baru 75 tahun gitu. Dan kalau kita bersyukur, maka sebetulnya tikungan-tikungan tajam kita lewati dengan baik. Kalau kita lihat ke belakang misalnya 20 tahun lalu kita punya krisis 98 ya. Hampir saja kita pecahkan katanya, tapi alhamdulillah kita lewati. Tahun Anda 65, waktu tahun 98 itu Anda merasakan kalau kita itu hampir pecah. Saya berada di tengah-tengah bersama mahasiswa dan kebetulan saya umurnya waktu itu berapa 30-an ya. Jadi dosen muda menggiring anak-anak mahasiswa ke Senayan waktu itu, bukan menggiring lah, menyertai begitu. Tapi juga berkomunikasi dengan para elit, dengan para tokoh, baik yang di pemerintahan maupun di luar. Kita merasakan betul hari-hari itu tuh betul-betul Prof. Jaya barangkali merasakan juga dari sisi lain. Bagaimana suasana di Jakarta, di Solo, di Makassar, dan suasana di Arus Bawah betul-betul hampir saja kita ini pecah. Tapi kita melewati itu dengan baik. Tahun 65 saya masih 3 tahun, tapi membaca sejarah itu juga tidak kalah dahsyat gitu ya. Kemudian kalau kita ke belakang lagi 45, kita mendapat momentum merdeka. Begitupun putaran sejarah ke belakang. Jadi sebetulnya kita melewati tikungan-tikungan yang tajam, yang selamat sebagai bangsa. Nah, yang mungkin perlu kita pikirkan sambil tertawa adalah ini ada kelucuan begini. Tahun 1945 ketika kita merdeka, itu yang buta huruf 97%, Prof. Hanya 3% yang melek huruf. Tapi muncul pemimpin besar seperti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Agus Salim, para anggota BPU, PKI waktu itu ya, orang-orang intelektual yang meskipun disekolahkan oleh kolonial, tapi kemudian mereka berpikir bagaimana bangsa ini merdeka. Itu menunjukkan elitnya sedikit, tapi betul-betul memberikan leadership ke arah yang baik pada waktu itu. Nah sekarang ini, setelah merdeka 75 tahun, 76 tahun, yang buta huruf tidak sampai 1%. Dan profesor banyaknya minta ampun, doktor banyaknya minta ampun. Tetapi kelihatannya yang di lokomotif politik terutama ya,
itu belum mencerminkan bahwa kita itu bangsa maju, bangsa yang diisi orang-orang sekolahan. Belum menampilkan hal seperti ini, barangkali yang menjadi sumber barangkali kegelian ya. Kalau menangis sudah tidak bisa, barangkali sekarang kita ketawa-ketawa gitu. Mengapa bangsa besar ini yang tadi dikatakan kekayaan alamnya luar biasa, budayanya luar biasa, kekuatan kekenyalannya luar biasa, kemudian pertumbuhannya luar biasa. Saya adalah saksi pertumbuhan itu. Saya ini waktu kecil berlampunya pakai sentir satu dibawa ke sana kemari karena tidak ada punya minyak. Tapi kok yang dilalah karena pendidikan, karena kemajuan bangsa ini, saya pernah ngurus energi se-Indonesia kan. Iya. Jadi ini satu simbol pertumbuhan yang luar biasa yang mungkin kita butuh waktu, butuh ikhtiar, butuh bersabar, butuh perjuangan untuk supaya lokomotif kita itu diisi orang-orang sebaik ketika kita merdeka zaman dulu itu. Nah, di balik apa yang Anda kisahkan yang saya dengarkan tadi dengan penuh seksama, itu Bertolt Brecht itu pernah bilang begini. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang humornya, adalah bangsa yang punya humor. Ya. Tapi bangsa yang kasihan itulah bangsa yang butuh humor. Jadi saya melihat dari apa yang Anda kisahkan, kita ini sekarang kelihatannya butuh humor. Ya, karena ya itu tadi, karena sudah kelihatannya sudah sulit untuk menerima kenyataan, maka kita masuk ke alam humor. Itu kan permainan logika sebetulnya, kan ya, mempermainkan logika sehingga kita tidak merasakan kesakitan itu tadi. Nah, adalah salah Anda sendiri. Sebetulnya saya nggak mau ngomong soal itu, tapi salah Anda sendiri. Tadi Anda pernah menyebut Anda pernah ngurusin SDM. Anda loh yang ngomong ya. Jadi saya nggak. Yang Anda, makanya karena Anda sudah membuka diri soal itu, maka saya tentu tidak meluangkan kesempatan untuk masuk ke situ. Karena justru saya mengagumi Anda adalah pada itu, pada saat Anda diberhentikan, yang Anda sebelumnya diminta, ya saya percaya Anda nggak bohong kan ya, Anda kan ya, bahwa Anda diminta, Anda tadinya nggak ada sama sekali ambisi, saya kenal Anda nggak punya ambisi seperti itu, Anda itu ambisinya belajar dan mengajar, tapi Anda diajak, dan diminta, Anda mau. Dan Anda berhasil. Anda diberi tugas dan Anda berhasil. Loh, kalau Anda gagal itu hanya. Tapi ternyata keberhasilan itu malah bikin Anda celaka. Ya, Anda malah diberhentikan secara memang kelihatannya hormat. Tetapi sebetulnya itu ya, sama sekali itu tidak hormat karena Anda tidak diceritakan alasan memberhentikan. Saya itu kan ya jelek-jelek ini punya perusahaan dan punya beberapa karyawan ya. Dan karyawan saya itu kalau berbuat kesalahan, saya nggak bisa mencat mereka langsung. Saya pasti peringatan pertama, ya toh. Itu pun kalau dia salah loh ya. Peringatan kedua, kemudian ketiga, baru itu diberhentikan. Kalau dia dablek. Anda itu kan justru berhasil. Nah, kenapa kok Anda diberhentikan? Nah, silakan Anda mau jawab boleh, nggak mau jawab juga nggak boleh. Ya, silakan. Ya, saya kira saya ingin mengoreksi tadi. Anda kan menjadi celaka. Saya kira saya nggak celaka. Insya Allah malah mendapat satu jalan ya, bagaimana. Ya, Anda selalu bilang begitu. Anda tidak sakit hati. Yang sakit hati saya kok. Ya, Anda situ. Oke, ya silakan. Oke. Bagaimana kembali kepada track yang benar. Jadi ada anekdot begini. Pada hari saya diumumkan selesai tugas, kemudian saya WA anak saya yang SMP yang bungsu itu, karena dia
yang selalu concern pada soal personal life bapaknya. Lalu saya WA, Dek, I'm done, sudah selesai nih gitu. Dia Kenapa Anda WA kok kepada anak bungsu Anda? Padahal Anda punya anak banyak. Kenapa anak bungsu Anda yang kasih tahu? Ini anak ini namanya Iqbal, yang pada waktu saya berangkat ke istana, dipanggil hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2014 itu saya pamit nih. Ini sih dipanggil nih, ayah dipanggil gitu kan. Terus saya tanya pada dia, ini gimana nih kalau ada dapat tugas? Kan lagi ribut soal penyusunan kabinet di hari-hari terakhir itu. Dia bilang, well, if it is country call, then you should go, katanya. Dia bahasa Inggrisnya cukup baik. Jadi kalau ini panggilan negara, ya kamu harus pergi, ya gitu. Terus saya masih men-challenge dengan mengatakan, loh, kan kalian masih butuh perhatian gitu, dan saya tidak merasa sebagai ayah yang cukup waktu lah untuk ngurusi kalian semua gitu. Dia bilang, ya kami kan sudah bisa urus diri sendiri gitu. Kalau ayah ke sana kan mungkin bisa punya impact, punya dampak lebih besar untuk masyarakat gitu. Jadi ketika saya selesai, saya lapor pada dia karena sebelum berangkat dialognya sama dia gitu. Nah responnya menarik, responnya thanks God. My dad back to human again, katanya. Apa dia bilang? Apa my dad apa? Back as human again, katanya. Jadi sebelumnya Anda itu jadi iblis ya. Anda itu, aduh, kalau ngeritik orang, ya jangan keterlaluan gitu toh. Ngeritiknya kelihatan nggak ngeritik, tapi ada habisin semua itu. Aduh. Maksud dia barangkali kan menjadi pejabat publik itu memang seharusnya memang seluruh hidupnya itu dicurahkan untuk publik. Bahkan mungkin aspek-aspek kemanusiaan itu menjadi sangat dikurangi, personal life gitu ya, santai, tidak bisa piknik sembarangan, tidak bisa waktu gitu ya, kemudian family time tidak bisa. Manusia kan harusnya begitu kan. Nah menjadi pejabat publik memang harusnya seluruh hidupnya, waktunya dicurahkan untuk publik. Jadi ketika jabatan publik selesai, dia meresponnya dengan mengatakan, papaku jadi manusia normal lagi, kurang lebih begitu. Publik itu Anda maksud dalam arti rakyat? Masyarakat ya, rakyat. Ya. Bukan masyarakat lagi, rakyat bahkan. Ya, rakyat, ya. Barangkali rakyat ya, karena sudah pada posisi yang memang harus mencakup seluruh Tapi ya, saya kagum kepada Anda, karena Anda itu halus sekali perasaan Anda. Halus sekali. Ya, aduh. Ya, saya orang Pantura loh, Bro. Apalagi, mau bantah apalagi. Udahlah, dengerin aja sudah, ampun. Ya, karena saya, terus terang yang jengkel itu saya, yang sakit hati itu saya waktu dengar Anda dipecat itu saya, bukan Anda nggak ngeluh sama sekali. Ya malah Anda beberapa kali dengan sopan sudahlah, anunya move on, masih ingat nggak katanya? Loh, lah saya ini justru move on, kok justru move on gimana? Karena ada sesuatu yang janggal menurut saya. Bahkan absurd menurut saya, bagaimana orang berbuat baik kok malah dihukum. Ya Anda bilang nggak dihukum, ya tapi buat saya itu ya hukuman ya, bagaimana saya diminta itu, kalau saya yang gitu kan saya ngamuk-ngamuk itu, gebrak-gebrak itu. Nah bagaimana Anda, ini betulnya dibalik judul ini menertawakan diri sendiri itu sebetulnya buat saya dangkal. Bukan menertawakan ini, tapi Anda tuh bisa mensyukuri apapun yang terjadi pada diri Anda. Ya, Anda ini adalah personifikasi kejawen yang sejati ya. Dalam arti kalau diinjek kaki kanannya bersyukur karena kaki kirinya belum diinjek, begitu kan. Nah monggo gimana? Anda itu, apakah sifat Anda itu Anda pelajari atau Anda memang ya sudah begitu memang?
Silakan. Iya, saya kebetulan belajar manajemen ya. Ada teorinya Abraham Maslow kan, very basic teori yang mengatakan salah satu kebutuhan paling tinggi itu katanya aktualisasi diri. Nah ini menjelang show ini saya browsing kata kunci menertawakan diri sendiri. Terus ketemulah jurnal. Jurnalnya judulnya Personality and Individual Differences. Di situ dikatakan salah satu indikator yang menunjukkan individu itu memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi adalah dengan sering menjadikan dirinya sebagai lelucon. Dan orang itu katanya sudah melampaui, sudah mencapai pada mengaktualisasi diri sendiri. Mengapa begitu? Karena dengan menertawakan diri sendiri, bukan orang lain, maka emosi negatif jadi tersingkirkan. Kemudian kata jurnal ini, pikiran menjadi jernih. Kemudian kita bisa berdamai dengan masa lalu, Prof. Dan mudah-mudahan tidak lagi fokus pada hal-hal yang negatif yang dialami, tapi kemudian bicara mengenai hal yang positif. Tadi misalnya, selesai tugas satu, tapi kan kesempatan untuk mengerjakan banyak hal terbuka lebar gitu ya. Kemudian sering kita tanyakan pada diri kita, apakah menjadi menteri satu keharusan? Apakah menjadi pejabat satu keharusan? Tidak juga. Apalagi saya orang yang meyakini bahwa yang namanya peran kepemimpinan itu bukan soal pangkat, bukan jabatan, bukan posisi, tapi soal perilaku, soal behavior, soal ya kalau mau ngomong tinggi barangkali keteladanan. Tapi intinya adalah memang rasanya terhadap urusan publik katanya boleh kita bersiap dalam jabatan publik, tapi tidak boleh ingin. Nah, ingin itu yang membuat orang kadang-kadang suka begitu duduk get rolly gitu supaya nggak lepas. Yang belum nyampe berusaha keras dengan segala cara gitu. Dan saya kepingin sebagai orang kampung yang dibesarkan oleh Republik, disekolahkan kemana-mana, saya kepingin menjaga itu, menjaga bahwa we are ready untuk public service, tapi jangan pernah terlintas keinginan itu untuk kita memilikinya. Wow, Anda Buddhism ini ya, sudah Anda sudah bicara tentang kemelekatan, tentang kemilikan, dan dalam Buddhism kita hanya bisa kehilangan apabila kita memiliki. Ya toh, kalau kita tidak memiliki kan tidak bisa kita kehilangan. Tapi dahsyat sekali ada. Nah, ada nggak perasaan Anda waktu Anda diangkat menjadi Menteri SDM itu, wah, gue sekarang punya kekuasaan? Ada beberapa anekdot, Prof. Sepanjang saya duduk di kementerian itu. Misalnya, satu ketika saya itu mau turun dari pesawat di satu kota. Kemudian di lobi bandara ada orang sedang nari-nari, tari tradisional gitu ya, musik segala macam, ramai sekali gitu. Terus begitu menjelang keluar dari pintu, masih pakai tangga, di kota itu belum ada garba rata. Saya nanya kepada staf saya, Mas, itu orang ramai sekali, nyambut siapa gitu? Ada acara apa gitu? Ya nyambut Bapak, Pak, katanya. Terus aja gimana? Anda ikut nari terus aja. Ya saya kembali, saya mentertawakan diri sendiri. Oh, saya menteri toh gitu ya. Turun lah ya, tentu saja ngikuti tuan rumah lagi. Dan kejadian itu sering sekali kan. Saya ngerasa bahwa saya masih tetap orang biasa yang kebetulan ada dalam posisi itu gitu. Satu ketika di Bali itu ada satu konferensi gitu, saya menjadi keynote speaker. Kemudian karena konferensi itu dihadiri ramai orang, ramai sekali, maka mobil itu ngantri, Prof, menuju ke lobi hotel itu, kan? Nah karena mobil yang ngantri 2-3 mobil sebelum lobi, saya mau turun gitu. Saya mau turun, mau jalan kaki saja gitu. Iya. Nah si staf saya megang tangan saya, Pak,
Bapak jangan turun di sini, itu orang baris semua menunggu Bapak tuh, mau salaman di depan lobi gitu. Jadi jangan menyelinap begitu. Jadi kalau ditanya apakah saya merasakan, wow, saya malah justru seseorang menyebut saya sebagai reluctant minister gitu, sebagai orang menteri yang tidak terlalu yang megah. Alhamdulillah selama saya menteri yang pendek itu saya tidak pernah sekalipun menggunakan sirine yang wing-wing itu. Wing. Dan malah kadang-kadang guyonan kalau lagi lewat di jalan besar, kemudian di belakangnya ada yang mau nyalip dengan sirine itu, sopir saya mengatakan pada ajudan, Pak, itu minggir dulu, ada pejabat mau lewat tuh. Ya. Dan jadi yang begitu-begitu tuh menurut saya sih meringankan sekali ya. Dan ya, itu saya tahu. Jadi waktu Anda diberhentikan itu, maka Anda tidak merasa kehilangan. Sebab memang Anda tidak merasa memiliki kan. Waktu itu Anda merasa justru dibebani tugas kan. Iya. Malah seperti dibebaskan dari beban berat gitu ya. Iya. Dan itu is very true feeling, bukan basa-basi karena bukan pencitraan. Ya. Tentu saja tadi kalau dikatakan ya kan di dalam bisa punya impact. Iya, kalau memang ada kesempatan bekerja dengan baik, bekerja dengan lurus kan. Tapi kalau kemudian tidak bisa begitu kan sulit juga gitu. Itu yang mungkin ya menjaga spirit, menjaga energi. Itu nggak enak lagi itu. Anda bilang ya kalau kerja di situ bisa kerja lurus, baik-baik aja. Tetapi Anda berarti bilang waktu itu Anda tidak bisa bekerja lurus. Belum tentu begitu penafsirannya, Prof. Mungkin oleh pihak-pihak yang memutuskan atau yang menganjurkan memutuskan, barangkali ada kepentingan lain yang harus diakomodasikan, sehingga kan kursi menteri 34 saja, nggak lebih dari itu. Nah, sementara yang punya minat dengan segala agendanya kan banyak sekali. Jadi wajar kalau kemudian terjadi satu pergeseran. Dan saya kepada teman-teman waktu itu mengatakan begini, pertama kan masuknya memang betul-betul tidak disangka-sangka ya. Yang kedua, saya tahu tugasnya itu tugas-tugas yang penuh kontroversi lah kalau boleh dibilang. Kampanyenya Pak Presiden itu pengen menghapus mafia kok waktu itu kan gitu kan. Jadi pasti itu akan ada kontroversi. Karena itu ketika kita melakukan pembenahan sebagaimana dianjurkan atau diarahkan atau dibebankan amanah oleh Presiden, tentu tidak mungkin menghindari dari tubrukan-tubrukan itu. Maka itu ketika saya briefing pertama kali kepada tim di dalam, saya mengatakan, Pak, Ibu, saya ini namanya political appointee. Pejabat ditunjuk berdasarkan politik. Dan itu sangat tergantung pada yang menunjuk saya. Jadi saya ini bisa jadi temporary factor. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Oh, Anda sudah ngomong itu? Saya di depan sekali ngomong itu. Yang permanen faktor adalah bapak-bapak, saya bilang. Jadi karena itu, karena itu saya mengatakan gunakan saya sebagai orang baru di sini untuk mendorong perubahan, tetapi Bapak Ibu semualah yang menjaga kelangsungan dari kementerian ini. Nah, saya bisa sewaktu-waktu dipanggil pulang atau dikasih tugas lain atau apapun. Jadi kesadaran itu sejak awal kita tanamkan. Jadi memang 3 bulan lewat, 6 bulan lewat, setahun lewat gitu. Hampir 2 tahun is not bad at all. Akhirnya kita tertawa juga. Aduh, gila ya. Hebat. Itu tadi saya kagum. Memang itu the reality ya. Walaupun saya ini sedang mempelajari what is actually reality, itu sulit sekali. Tetapi kenyataan memang di kementerian itu yang tetap itu adalah beliau-beliau itu tadi. Anda itu memang sebetulnya ya kalau mau ngomong itu bahkan bisa dianggap boneka Anda itu ya. Enggak lah, boneka sih enggak lah. tapi satu faktor yang memang bisa jadi
dan seperti kita lihat kan, reshuffle ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi ya itulah barangkali seninya menjadi political appointee seperti itu. Jadi bagaimana kira-kira nih kalau mau sedikit serius, tidak pakai tertawa. Bagaimana dalam kesadaran bahwa tidak akan selamanya atau mungkin juga tidak lama, tapi tetap mendorong berbagai perubahan fundamental itu menurut saya satu seni juga tuh Prof, yang ya saya belajar banyak lah dari proses di kementerian kemarin itu. Waduh, ya soalnya kalau kita bergerak lebih dalam lagi, kita ini nanti pelan-pelan pembicaraan kita menjadi spiritual ini nanti. Nah, anunya. Nah, kemudian ya Anda waktu itu kemudian saya masih ingat kemudian Anda nah kalau itu Anda mencalonkan diri sebagai gubernur suatu daerah. Nah, bagaimana ini anunya riwayatnya kenapa Anda kemudian masuk lagi bukan sebagai appointee tapi Anda mengharap rakyat yang memilih kan itu bukan appointee kan anunya situ. Ya. Itu menjajakan diri kan, pilihlah saya begitu kira-kira. Iya, oke. Ya, kembali saya ingat sekali ditanya oleh Rossi waktu itu, Mas Dirman ini apa maunya gitu? Anda pernah ngurus rekonstruksi di Aceh, pernah ngurus senjata di Pindad, terus kemarin jadi menteri, pernah jadi auditor di BPKP, terus sekarang mau calon gubernur, maunya apa nih gitu? What do you want katanya? Saya memframe-nya dengan ya sudah, saya ini sudah lama ada dalam pelayanan publik gitu. Dan sudah terlanjur masuk dalam jabatan politik kemarin sebagai menteri. Jadi kalau mau meneruskan ya memang yang paling pas ada dalam wilayah politik gitu. Tapi terus terang saja pada waktu saya berangkat untuk maju di Jawa Tengah itu dengan niat yang apa ya? Ya niat yang baik bahwa Jawa Tengah waktu itu lagi diserbu isu korupsi, Prof. 21 dari 25 kabupaten kota itu kepala daerahnya kena kasus korupsi. Jadi saya waktu itu kira-kira pulang kampung, walaupun saya ini orang barat ya, Jawa Tengah bagian barat kan. Jadi saya pulang kampung, kemudian saya jajaki dan ternyata memang tidak ada yang masuk, tidak ada pihak yang serius ya. Jadi intinya adalah teman-teman mendorong saya untuk kembali ke kampung, ke Jawa Tengah, untuk mengajukan diri atau mencalonkan diri sebagai gubernur. Dan saya kerjakan dengan seperti Prof tahu selama ini bahwa saya bukan orang yang punya uang, tidak punya partai, tidak punya media, tidak punya apa-apa lah. Saya hanya punya teman-teman, jadi teman-teman yang bekerja. Dan itulah yang saya kerjakan. Jadi dalam rangka juga meneruskan peran saya sebagai pelayan masyarakat, pelayan rakyat. Tapi memang situasi belum memungkinkan ya selesai dan saya kembali ke dunia akademik mengajar dan belajar lagi. Ya, tapi Anda kembali ke dunia akademik, Anda kemudian menjadi sekjen PMI. Ya. Nah, ini sekarang kan kemanusiaan. Bagaimana? Ya. Nah, mungkin agak saya kasih bumbu sedikit. Terus terang banyak desas-desus di luar waktu Anda diberhentikan itu atas apa ya kehendak JK. Nah, kemudian saya heran kenapa kok Anda kemudian kalau dulu katanya diberhentikan atas kehendak JK. Loh kok Anda malah menjadi sekjennya JK? Ini kan logikanya nggak jalan lagi semua. Nah, monggo. Ya kalau ditanya jadi sekjen, jawabannya sama. Sekjen Palang Merah Indonesia adalah pelayan masyarakat, jadi continue public service juga lah, nggak ada masalah. Tapi soal Pak JK itu memang seru dari awal itu. Pertama ada cerita bahwa saya masuk kabinet yang mengusulkan Pak JK gitu ya.
ini orangnya Pak JK gitu. Iya. Tapi waktu dipecat kayaknya yang maunya JK. Jadi ya makanya itu gimana sih calonnya itu? Terus bahkan ada yang mengatakan ini dipecat karena terlalu belain JK dalam urusan dagangannya gitu. Ada juga gitu. Aduh, lu kok beritanya kontradiktif. Jadi yang terjadi sebetulnya konon malah Pak JK bertanya kepada Pak Jokowi, bener nih orang gitu, bener mau ngangkat orang ini gitu ya. Maksudnya mau ngambil orang ini bener nih karena kawan ini Pak JK menyebutnya terlalu independen katanya. Oh, dia sudah tahu ya. Tapi kelihatannya kebutuhan waktu itu kan memang membutuhkan orang semacam itu barangkali karena di antara nama-nama yang dicalonkan sebagai Menteri SDM waktu itu yang masih melalui proses KPK itu dikasih stabilo kuning merah itu. Semua nama-nama itu dimunculkan stabilonya, kemudian akhirnya di ujung cari-cari nama sudah last minute maka muncul. Jadi kalau dengan Pak JK spekulasinya macam-macam tadi, diangkat karena usulan Pak JK, diberhentikan karena terlalu dekat Pak JK, atau tadi yang Prof dengar karena usulan Pak JK. Ternyata sekarang membantu Pak JK. Jadi hubungan saya dengan Pak JK sejak dulu ya hubungan profesional, hubungan kerja. Ya. Ketika pertama kali saya ketemu di BRR di Aceh, Nias, karena beliau wakil presiden yang mendapat tugas dari Pak Presiden SBY menjadi semacam supervisor dari seluruh proses di Aceh. Nah saya deputinya Pak Kuntoro, deputi yang urus. Anda pernah kerja sama Pak Kuntoro, gitu? Jadi saya deputinya Pak Kuntoro yang sangat sering diajak rapat dengan Pak Wapres pada waktu itu. Kadang-kadang diskusi bertiga segala macam. Jadi beliau kenal saya persis lah. Julukan beliau pada saya waktu di rapat besar itu, ini kalau mau menyederhanakan barang yang sulit, minta tolong dia aja gitu. Jadi saya disebut sebagai sering menyederhanakan hal yang sulit gitu. Berkonsep simplifikasi begitu. Kebalikan dengan yang hal-hal yang sederhana dipersulit ya. Jadi itulah hubungan saya dengan Pak JK. Nah kebetulan pada tahun 2000 berapa ya, sekitar tsunami lah. Saya diminta meneruskan tugas Cak Nur almarhum untuk menjadi pejabat rektor di Paramadina karena beliau sakit kan. Nah ketua yayasannya, ketua dewan pembinanya Pak JK. Jadi di situ ketemu lagi lah gitu. Terus begitu. Nah jadi, hubungan Anda dengan Cak Nur bagaimana? Saya seperti muridnya beliau lah ya, menempatkan diri sebagai murid beliau. Tahun-tahun 2000 awal kami sering sekali bertemu, diskusi masalah-masalah ya kebangsaan, kenegaraan, anak-anak muda kumpul begitu. Nah sangat dekat ketika beliau masuk ke konvensi Golkar pada waktu itu, sama dengan niat kepingin mendorong orang-orang baik lah dalam politik gitu. Jadi keliling-keliling Indonesia saya menemani beliau menjadi semacam asisten lah begitu, dan sampai beliau sakit ikut mengurus perawatannya di Cina, di Singapura. Nah ketika beliau sudah kembali ke tanah air, ke Jakarta, dirawat di Jakarta, beliau minta, "Man, tolong kampus diurus." Saya mengatakan, "Cak Nur, berat sekali menggantikan Cak Nur itu. Saya bukan doktor, bukan profesor gitu. Loh ya kan manajemen tuh Anda bisa. Kalau profesor doktornya kan buat riset saja," katanya. Akhirnya saya terima tugas itu dengan 3 syarat, Prof. Nomor 1, jangan lama-lama, 6 bulan atau sampai setahun. Tugasnya tunggal, mencari rektor definitif. Begitu rektor definitif ketemu, saya selesai gitu. Yang ketiga, mohon tidak diberi gaji gitu. Anda malah nggak mau dikasih gaji? Karena untuk bisa mencari rektor yang baik, kita perlu merestruktur sistem penggajian di kampus di Paramadina. Kalau saya menaikkan gaji, kemudian saya ikut gajian, itu sama dengan memakan kue sendiri kan? Iya, tapi gila ya, tapi Anda, aduh, betul-betul. Ya kebetulan saya punya penghasilan dari pekerjaan lain, jadi Iya, tapi ya sudahlah itu. Tapi sebetulnya Anda merusak pasar juga jadinya kan. Ya orang lain yang kepengen kan ngamuk gitu sama Anda. Apaan sih, sombong bener sih. Tapi alhamdulillah setelah ditatap sistem penggajian segala macam,
ketemulah dan kita ketemu orang muda namanya Anies Baswedan kan sebagai rektor definitif waktu itu. Itu Anda yang ya. Iya. Jadi saya nyiapin platform, nyiapin sistem segala macam, kemudian dicari orang-orang yang memang punya minat dan punya punya capability di bidang pendidikan. Nah, tapi saya sebagai orang luar itu waktu itu saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi katanya itu Anies Baswedan menjadi rektor itu ditentang oleh berbagai pihak. Ya, seperti amanat Cak Nur kan, memang ini saya cerita lebih sedikit lagi. Jadi, sayalah yang menulis surat kepada seluruh Dewan Pembina Yayasan supaya Yayasan Paramadina itu terputus dari potensi konflik masa lalu, gitu. Dengan cara sebaiknya dilakukan penyegaran, baik kepengurusan maupun kampus. Sehingga betul-betul yang mengurus itu orang-orang yang baru sama sekali, dan yang kita pikirkan bukan pribadi-pribadi, tapi institusi Paramadina untuk ke depan itu. Oh, makanya yang mereka yang diputus itu yang nggak terima. Kurang lebih begitu, dan ya makanya beda sama Anda kan, kalau Anda diputus ngamuk, kalau mereka diputus ngamuk. Nah, ini juga begini, Prof. Jadi pada waktu rapat Dewan Pembina dipimpin Pak JK, para orang-orang besar itu minta saya jadi ketua yayasan, ketua Yayasan Paramadina. Kan Anda yang tahu dalamnya segala macam. Saya bilang bahwa Bapak, saya yang nulis surat usulan lantas bagaimana cara menatanya. Loh, kalau saya yang ditunjuk, itu nanti sama dengan membuat kue dimplok sendiri gitu. Making your own pie gitu kan. Jadi sebaiknya orang lain, saya ikut bantu di belakang gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya sih baik untuk Jadi Anda itu sangat mengutamakan etika. Berusaha, dan institusi itu sangat penting daripada individu barangkali. Karena institusi itu kan hidupnya melampaui umur kita. Tapi kalau kita mikirin diri sendiri kan, umur saya paling-paling 5 tahun lagi lah, 10 tahun lagi paling lama ya, kalau mengikut ukuran rata-rata orang Indonesia. Jadi kalau kita bangun institusi, bangun sistem, bangun tata cara, governance, insya Allah akan lebih lama. Jadi Anda tuh betulnya mungkin titisan Mahatma Gandhi juga ya? Enggak lah, saya titisannya Pak Guru, namanya Said Suwito Harsono, orang Brebes gitu. Oh, Pak Harsono. Bapak saya namanya Said Suwito Harsono. Nama aslinya Said, tapi biasa tuh orang-orang situ kan kalau berpendidikan sedikit atau jadi guru, jadi priayi kan namanya dipanjang-panjangin supaya kelihatan ningrat begitu ya. Anda bisa cerita sedikit mengenai yang menitis ke Anda itu? Sebetulnya mungkin lebih banyak ibu ya, Prof ya, almarhum ya. Karena Bapak kebetulan saya umur 9 tahun sudah wafat, sudah pergi, dan saya tidak banyak interaksi secara tapi saya ingat umur 5 tahun tuh dibawa ke sekolah gitu ya, ikut bonceng, kemudian duduk di dalam ruangan beliau mengajar. Saya ingat diajak ke kota naik sepeda dari kampung itu kira-kira 24 kilo naik sepeda untuk ngambil pensiun gitu. Saya ingat juga. Tetapi kebetulan saya ibu saya orang yang juga tidak punya pendidikan cukup, hanya kelas 4 sekolah rakyat. Tapi beliau sangat ingin anak-anak itu sekolah gitu. Dan mungkin itu yang menjadi pendorong dari kami untuk terus melanjutkan pendidikan walaupun situasi sangat terbatas. Apa beliau membiayai Anda dengan? Kami dititipkan ke sana kemari, Prof. Ada yang dititipkan ke saudara ini. Saya adalah ahli dalam ngenger. Iya, ngenger. Ya, seperti Sumantri ke Arjuna Sasrabahu. Waktu SD saya ngenger di tempat kakak tiri yang tidak punya anak. Kemudian waktu SMP saya ngenger di tempatnya saudara jauh, tapi memang karena nggak ada yang lain saya tinggal di kota itu. Waktu kuliah saya ngenger di sepupu di Jakarta,
seorang polisi. Jadi selalu ibu saya datang mengantarkan pasrah, tolong dikasih makan, saya nggak punya uang untuk ngirimi gitu. Dan terserah di sini disuruh apa saja, dan memang sambil bantu sambil apa ya, itu yang saya kerjakan selama dari mulai SD lah sampai lulus kuliah gitu. Selalu begitu. Dan itu membentuk Anda ya. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari apa ya, pembentukan pribadi ya, bagaimana rasanya berjuang, bekerja keras, bagaimana rasanya apa, tidur di sela-sela di ruang yang ada lah. Di Jakarta kebayang rumahnya kecil, seorang letnan gitu. Letnan jujur nih, mohon maaf, jadi nggak punya apa-apa. Tinggal di asrama polisi, kamarnya 2, anaknya 3. Saudaranya sudah ikut 3 orang di situ. Saudaranya istrinya 2, jadi saya yang keempat. Nah, tidurnya itu di bagian belakang tuh kan ada dapur sama ruang makan, itu dipisah pakai lemari. Nah, di belakang lemari makan itu ada dipan. Dipan nggak pakai kasur. Nah, dipan itu sudah ada yang tidur, jadi saya tidurnya di kolongnya dipan itu. Nah, yang tidur di dipan itu siapa? Yang senior, yang sudah duluan di situ kan. Nah, itu sekarang ada di mana beliau? Sekarang sudah pensiun, pernah punya usaha di dia buka toko segala macam gitu, usaha swasta saja. Jadi kan saya di kolong, tapi karena seharian di kampus terus kan, jadi nggak terlalu nggak terlalu sering di kolong ya. Pulangnya kalau mau ngepel, mau nyuci atau mau nanti hangat lagi gitu. Aduh, ya udahlah, namanya ya tidak keliru. Dan saya terus terang bangga karena Anda tadi kan mengaku bahwa Anda muridnya, cantriknya Cak Nur, dan maha guru saya Islam itu ada 2, yaitu Gus Dur dan Cak Nur. Saya tidak pernah lupa bagaimana Cak Nur itu memperhatikan curiosity saya, keingintahuan saya tentang Islam itu, sampai beliau sengaja memfotokopi itu ensiklopedia Islam itu tebelnya segini, gede itu, dibawa gitu terus dikasihkan ke saya. Dia turun dari pesawat terbang, saya nggak pernah lupa itu. Jadi ya kita rupanya dari dulu sebetulnya sudah ada kontak begitu ya, tapi belum pernah frontal. Ya frontal itu gara-gara Anda dipecat itu baru saya frontal. Tapi kemudian sekarang saya merasa bersyukur sekali karena saya Anda di Sekjen PMI, saya bisa banyak belajar karena saya dulu duta besarnya duta PMI. Alam merah ya. Ya, dulu diangkat oleh siapa, Pak Harto atas paksaannya Pak Parjo. Sebetulnya dia nggak apa kayaknya gini potongannya, bukan ini nggak pantas ya. Tapi gara-gara Pak Parjo ya sudah dipaksa. Dan Pak Ibnu Sutowo. Pak Ibnu. Ya maksudnya. Tapi ya, yang cukup lama menjadi ketua beliau tuh. Ya tapi ya saya selalu ada satu rasa terharu gitu ya kalau mendengar Anda bicara gitu dan penuh kerendahan hati, dan ya itu kemampuan Anda menertawakan diri itu memang luar biasa sekali. Ya cuma ya nggak enak sekali karena Anda ternyata cuma bisa tertawa karena sudah nggak bisa nangis, ya itu nggak enak itu. Nah gini, Pak Sudirman Said, waktu saja sebetulnya saya kan senang sekali selalu ngobrol sama Anda karena nggak ada habisnya, karena selalu move on, loh, kan move on kita. Nah, apa yang belum saya tanyakan, ya, bro, tapi menurut Anda cukup penting untuk kita ketahui bersama, terutama sekarang kita bergerak move on dari menertawakan diri kita sendiri, tentang harapan kita atau harapan Anda tentang masa depan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Silakan. Mungkin bisa lihat dua aliran berpikir ya. Satu,
legacy para pemimpin kita gitu. Dari mulai Bung Karno, Pak Harto, kemudian Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, kemudian sekarang Pak Jokowi. Kalau lihat itu kan kayak pendulum ya. Bung Karno sangat kuat dalam nation building, membuat kita bangga sebagai bangsa, walaupun lapar pun kita bisa mengatakan Indonesia. Betul. Ya. Tapi mungkin pada waktu itu lupa membangun ekonomi. Kemudian datanglah Pak Harto, membangun ekonomi habis-habisan. Iya. Jadi kayak bergerak ke sisi lainnya. Ekonomi dibangun habis-habisan, termasuk saya adalah hasil dari pembangunan ekonomi itu, bisa sekolah, bisa macam-macam, keluarga berencana sukses, pangan sukses, petani di take care dengan baik gitu. Betapa banyak orang-orang desa yang sekolah ke luar negeri dan jadilah kelas menengah baru. Kelas menengah muncul, lupa bahwa mereka punya aspirasi namanya demokrasi kan. Jadi politiknya nggak dibangun, maka terjadi satu tubrukan yang puncaknya di krisis 98 itu. Kebetulan ekonomi menjadi trigger, tapi akhirnya terjadi krisis politik. Demokrasi muncul dipimpin oleh Pak Habibie sebagai figur perantara, tapi Pak Habibie meskipun pendek mewariskan satu tradisi demokrasi yang luar biasa. Pers bebas, tahanan politik dibebaskan, kemudian partai politik disilakan dibentuk. Bahkan Timur Timur juga. Timur itu ongkos kita. Tapi waktu yang pendek itu sebetulnya kalau dicari jejaknya, fondasi demokrasi diletakkan oleh Pak Habibie. Oke. Nah, kemudian munculnya sesudah itu kan karena Pak Habibie menarik sekali nih. Pak Habibie itu menurut saya etis sebagai pemimpin betul-betul bisa kita lihat dari beliau, karena ketika pertanggungjawaban tidak diterima, dia sudah mengatakan I am not eligible. MPR menolak pertanggungjawaban saya, meskipun didesak-desak, bukan saya orangnya. Maka terjadi proses politik, Gus Dur naik. Gus Dur mewarisi satu bravery, tindakan-tindakan berani yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dalam keterbatasan beliau yang sangat sering mentertawakan diri sendiri itu, beliau menjadi kampiun demokrasi, kampiun kesetaraan, kampiun kemajemukan. Maka muncul establishment baru, Ibu Mega naik menggantikan Gus Dur dengan segala proses yang mencekam waktu itu. Ibu Mega menurut saya luar biasa juga, karena Ibu Mega itu meskipun hanya mewarisi, tapi sebetulnya kalau dilihat beliau adalah seorang talent scouter yang baik. Anak buahnya itu 1 jadi presiden, 3 jadi wapres. Oh iya ya. Iya, baru sadar saya. Oke. Ya. Itu semua anak buahnya, itu semua menterinya Bu Mega. Pak SBY jadi presiden, Pak JK jadi wapres 2 kali, Pak Budiono jadi wapres, Pak Hamzahas jadi wapres. Tentu saja ada keterbatasan karena waktunya terlalu pendek, beliau tidak lagi masuk. Kemudian digantikan Pak SBY. Pak SBY menurut saya, my personal view, dari diplomasi internasional berhasil membuat negara kita itu berwibawa di mata dunia. Karena bentuknya baik, diplomasinya baik, diksinya baik dalam diplomasi. Tapi juga selama 10 tahun berkuasa dipilih secara langsung, presiden yang dipilih langsung pertama, KPK berdiri dengan baik, yang namanya intervensi pemerintah dalam urusan-urusan politik, kebebasan pendapat tidak ada gitu. Jadi masing-masing sudah punya legacy yang kalau ditata ini menjadi mozaik, menjadi puzzle gitu. Nah sekarang Pak Jokowi sangat agresif dalam membangun infrastruktur, sangat berani melakukan terobosan. Tidak seluruh terobosan itu berhasil, tapi keberaniannya patut dipuji. Nah saya punya harapan Prof dari sisi ini. Mudah-mudahan pendulum ini nanti bergerak pada mencari keseimbangan baru, di mana semua yang baik-baik itu dirangkai menjadi modal untuk kita take off ke depan gitu. Siapa yang akan mimpin, terserah bangsa ini milih siapa, tapi yang hadir kita harapkan orang yang punya intelektual cukup baik sehingga bisa merangkai hal yang sudah kita capai ini dengan baik. Dan kemudian tadi mampu tampil sebagai bukan hanya pemimpin bangsa tapi juga pemimpin dunia yang menurut saya Indonesia sah untuk menjadi salah satu
ketua kelas di kawasan misalnya gitu. Itu dari sisi legacy para pemimpin. Dari sisi kita berjalan sebagai bangsa, tadi Prof sudah mengatakan kita ini kurang apa sih? Semuanya kita punya. Kalau saja para pemain-pemain yang baik ini, ya, ketemu dirijen, ya, yang luar biasa, yang bisa bikin partitur, kemudian bisa menjadi konduktor dari seluruh elemen. I think Indonesia is unstoppable. Indonesia nggak bisa dihentikan. Kita bisa kuat sebagai bangsa. Kita hanya butuh satu collective leadership yang mampu merangkai semua yang kita punya, kemudian fokus pada our strength, gitu ya. Kelemahan pasti adalah, tapi our strength itu yang dalam dalam berbagai diskusi dengan teman-teman itu selalu saya katakan, udah lihat ke depan apa yang kita lakukan pada putaran-putaran berikutnya. Be prepare, siapapun yang punya aspirasi yang baik kita dukung. Jadi itu harapan saya barangkali, dan kalau boleh pakai kata penutup, boleh Prof? Iya. Kan tadi judulnya mentertawakan diri sendiri kan? Jadi kalau ditanya kenapa mentertawakan diri sendiri, katanya supaya dikira suka introspeksi, supaya dikira sudah sampai level pada kesadaran batin, supaya dikira telah berdamai dengan masa lalu, supaya dikira penuh dengan damai dan bisa sampai pada self-aktualisasi. Jadi kelucuan ini menurut saya sih perlu kita bungkus menjadi satu niat baik gitu ya, untuk energi bareng-bareng untuk bisa mendorong perbaikan di berbagai bidang mungkin, Prof. Mengatakan. Ya, kalau saya setuju semua ya, cuma penutupnya itu yang saya nggak setuju ya. Saya itu niatnya tidak seperti itu ya. Karena saya tahu benar bahwa itu adalah gerbang untuk masuk ke sesuatu yang jauh lebih indah. Saya nggak pakai kata serius, nggak pakai kata profesional, nggak, beautiful. Ya, karena menurut saya ya, Bro, yang kita butuhkan sekarang ini, kita itu lupa bahwa politik itu butuh estetika. Itu nggak bisa, Pak. Kalau politik itu dianggap itu politik itu harus kotor, politik harus curang. Enggak lah. Ya, itu should be beautiful. Bahkan must be beautiful. Ya, karena ya seperti tadi Anda ceritakan, contoh Anda tadi pendulum itu tadi, Anda kemudian dari mulai Bung Karno, Pak Harto, saya itu mendengarkannya tuh sebagai satu mahakarya, bukan lagi kesusastraan tapi kearifan itu ya, bahwa ya mari kita ambil yang positif itu, kemudian itu kita cari pertemuannya untuk menjadi satu energi. Itu beautiful. Itu estetikal yang luar biasa, heavenly. Itu yang saya sekarang baru senang menggunakan meta beautiful. Itu beyond sudah, beyond. Ya, dan itu ya sekali lagi itu ya semua ditempa, mulai dari desa Anda, mulai dari Anda naik sepeda dengan ayah Anda sampai Anda tidur di kolong. Ya, semua itu membentuk Anda semua. Dan saya kok saya tetap mengharap bahwa tokoh seperti Anda itu sebetulnya yang kita butuhkan. Ya, orang yang punya etika tapi juga punya estetika. Ya, kalau cuma etika tapi nggak punya estetika, nanti etika yang mana kita nggak tahu. Tapi kalau estetikanya itu seperti Anda. Tadi kan saya itu mau tanya tapi nggak sampai hati, nanti pasti dimarahin Anda. Anda siap nggak 2024 untuk bergabung lagi ke pengabdian negara, bangsa, dan rakyat? Seperti tadi di depan saya sampaikan, when it come to public call, public position, we have to be ready, tapi jangan pernah ingin gitu. Oke. Jadi
any Ya, public ya, comment. yang penting Anda ready, yang ingin saya, ya, yang ingin saya, ya, Anda ready, anunya, ya nanti saya akan cari, ya, siapa yang itu, ya, nanti kalau dia sudah terpilih, ya saya, ini pakai, orang ini pakai, ini saya, ya, nah, ini. Nah, kecuali Anda sendiri yang maju, why not? Ya, ya, saya ingin sedikit komentar soal politik tadi, Prof. Jadi pada waktu saya mau maju ke Jawa Tengah itu, sahabat-sahabat datang ke rumah gitu. Lu beneran masuk ke politik, lu kagak ada potongan, orang baik kok masuk politik. Nah, sudah, nah. Dan saya agak marah tuh, maksudnya marah bukan dalam artian karena saya ditentang, enggak. Kalian itu bagaimana, seorang berpendidikan kok merasa bahwa keadaan sekarang sudah final, kan harusnya tidak. Memang keadaan sekarang seperti politik tadi dihuni oleh orang-orang yang tidak membanggakan barangkali ya, dibandingkan sama dulu di awal kemerdekaan. Tapi coba bayangin menjadi manajer keuangan saja itu kualifikasinya kan macam-macam, harus melalui training, ngerti accounting, ngerti segala macam. Jadi CEO lebih repot lagi. Nah, menjadi politisi, menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, itu tugasnya membagi keadilan gitu. Wah, Distributing wah itu impossible, mission impossible itu. Itu mission impossible. Karena itu harus diisi, bukan nggak? Saya kira tadi saya setuju sekali. Tidak saja orang-orang yang punya capability, integritas, tapi juga harus punya etik, punya estetika, dan kualifikasinya sih harusnya lebih tinggi dari sekedar menjadi CEO perusahaan gitu. Dan itu yang harusnya kita dorong sama-sama, siapapun yang kita definisikan sudah selesai dengan diri sendiri, masuk ke dalam public service. Iya itu ya. Selesai dengan diri sendiri itu yang memang yang kita butuhkan. Ya Pak, kalau ngomong terus nggak akan selesai, ya seperti biasa kita, nah saya kira Anda sudah punya koleksi banyak, tapi saya tambahin lagi, ya ucapan terima kasih saya Sopan Institute kepada Sudirman Said. Sementara ini belum ada doktornya, tapi bentar lagi akan ada, ya, amin. yang telah berkenan menjadi narasumber dengan judul menertawakan kehidupan diri sendiri, yang sebenarnya hanya merupakan pintu gerbang untuk masuk ke suatu yang lebih penting, yaitu masa depan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia yang gemah ripah loh Jinawi tata tentrem kertaraja ini. Amin. Terima kasih, tepuk tangan untuk Sudirman Said. Terima kasih Bro, terima kasih. Selamat sore.